Yesus Kristus Tuhan dan Raja, Dia layak untuk disembah. Yuk bersama-sama memuji Tuhan. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja. Amin. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja, Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Kristus, Dialah Tuhan. Amin. Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat dunia. Puji Tuhan. Mari kita menyembah Tuhan Yesus Kristus. Engkau Tuhan dan Raja kami. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Mari sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Kristus, Dialah Tuhan. Yesus Kristus Tuhan yang baik. Dia datang menjadi juru selamat. Dia ampuni dosa-dosa manusia. Dia sembuhkan yang sakit. Dia berikan firman yang hidup. Amin. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Kristus, Dialah Tuhan. Amin. Sembah dan puji penuhi tahta-Nya. Sembah dan puji penuhi tahta-Nya. Amin. Sembah dan puji penuhi tahta-Nya. Yesus Kristus, Dialah Tuhan. Yesus Kristus adalah Tuhan. Yesus Kristus adalah Tuhan yang baik, Juru Selamat umat manusia, penolong yang sungguh, dan penyembuhmu dan penyembuhku, penyembuh dunia ini. In Jesus name, dalam firman-Nya ada kuasa yang ajaib. Yang percaya bersama-sama kita katakan, amin, atas kuasa yang ajaib dari Tuhan Yesus Kristus. Praise God, haleluya. Glory, 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 glory to God. Amin. Pertama-tama Pastor menyambut Bapak Ibu sekalian yang dapat info di Geraha YHS sendiri sudah ramai dikunjungi orang-orang, baik yang berjalan kaki, naik sepeda motor, naik roda 4, termasuk juga ambulan yang ada terparkir saat ini.
Puji Tuhan, senang banget hari yang baru ini, hari Minggu, hari kebaktian. Pastor Andy bisa live streaming. Setelah ini akan ada kebaktian tatap muka. Nanti jam 7 akan dibuka portal baik untuk orang masuk maupun untuk mobil-mobil bisa parkir di bawah. Setelah itu nanti open gate untuk ruang kebaktian itu jam 8. Bapak Ibu yang mau hadir bisa lebih awal, maksudnya jangan tepat jam 8 karena tempatnya betul-betul sangat terbatas. Dan juga hari ini selain kebaktian, doa-doa dan baptisan akan pastor bagikan perjamuan. Biarlah semua ini menjadi berkat-berkat rohani, sukacita, pesta sebagai orang-orang percaya di tengah-tengah kebaktian. Biarlah Tuhan Yesus Kristus yang kita sembah, kita puji, Dia bertahta di atas puji-pujian kebaktian ibadah orang-orang benar, dan Dia disenangkan, dan Dia pasti mencurahkan urapan yang baru bagi setiap Bapak Ibu sekalian. Puji Tuhan, puji Tuhan. Bapak Ibu sekalian, yuk sebelum kita akan kebaktian, baik yang di Geraha IHS ataupun di gereja masing-masing, di kota masing-masing, yuk kita mau time for Bible. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sukacita surga mengalir. Senang banget bisa melayani hari ini Pastor Andy dengan tubuh yang sehat. Demikian pun pemirsa sekalian, ketika menerima sabda firman Tuhan ini, tubuhmu menjadi kuat. Karena dalam firman Tuhan ada kuasa untuk setiap jiwa yang mendengar, sehingga yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sakit ada pemulihan, kesembuhan. In Jesus' name. Mari saudara-saudara kita melihat satu bagian firman Tuhan yang terambil dari buku Kisah Para Rasul pasal 28. Kita lihat dulu ayat 9 sampai ayat yang ke-10. Kisah Para Rasul pasal 28 ayat 9 sampai ayat yang ke-10. Demikianlah firman Tuhan bagi Bapak Ibu sekalian yang terkasih. Sesudah peristiwa itu, datanglah juga orang-orang sakit lain dari pulau itu, dan mereka pun disembuhkan juga. Mereka sangat menghormati kami, dan ketika kami bertolak, mereka menyediakan segala sesuatu yang kami perlukan. Ini adalah pelayanan hamba Tuhan yang hidup di zaman rasul-rasul. Orang-orang yang dipilih Tuhan melayani. Luar biasa pelayanan mereka. Sehingga saudara-saudara, sesudah peristiwa itu, banyak orang datang mencari Tuhan Yesus Kristus. Dan mereka yang mencari Tuhan Yesus Kristus, mereka juga mendapatkan kesembuhan. Saya percaya mereka juga mendapatkan pengampunan dosa. Contoh lain di dalam Injil juga mencatat ada seorang perempuan yang berdosa, yang tertangkap basah sedang berzina. Tetapi ketika Tuhan Yesus menemui dia, diperhadapkan dengan orang-orang Farisi yang menghakiminya, Tuhan Yesus bukan hanya sekedar mengampuni, memaafkan dia. Tuhan Yesus berikan anugerah, keselamatan, disuruh pulang tanpa dihakimi. Tuhan Yesus baik banget Bapak Ibu sekalian. Kasihnya seperti sungai, lebih tinggi dari langit biru, lebih dalam dari lautan, lebih luas daripada samudra. Itulah kasih Tuhan Yesus yang sudah menyelamatkanku, menyembuhkanku, dan juga menyembuhkan jutaan orang-orang yang datang kepadanya. Dan ini mencatat bagaimana Bible mengisahkan sesudah peristiwa itu banyak orang datang kepada Tuhan Yesus dan mereka juga mendapat kesembuhan.
Dan kalau kita melihat ayat 10 Bapak Ibu sekalian, bagaimana pelayanan hamba Tuhan waktu itu, bagaimana pemberitaan Injil saat itu, memang ada aniaya, memang ada penderitaan, memang ada pergumulan, memang ada kesukaran. Itu adalah bagian hidup, bukan hanya di pelayanan, di dunia sekuler, di kerja, di hidup, di sekolah, di true story kehidupan sehari-hari. Pasti ada pergumulan, ada tantangan yang membutuhkan ketekunan, ada penderitaan. Tetapi penderitaan yang sia-sia kita mau tinggalkan. Ada penderitaan yang membuat kita tekun, yang membuat kita kuat. Apa yang dialami mereka 10 ternyata lewat ketekunan mereka, lewat pelayanan mereka, lewat bagaimana sebuah doa-doa atau penginjilan yang disertai kuasa Tuhan. Sesudah peristiwa itu, banyak orang datang kepada Tuhan Yesus dan mereka mendapat kesembuhan. Amin. Dan ayat 10, mereka ini sangat dihormati. Mereka hamba Tuhan tidak gila hormat dan juga tidak cari kehormatan, tetapi penyertaan Tuhan membuat pelayanan mereka terbuka sekalipun ada tantangan. Mereka dihormati. Dengan cara itu Tuhan mengangkat mereka. Mereka lebih leluasa untuk memberitakan kasih Tuhan. Bukan mau supaya pansos atau supaya dia menjadi raja. Tidak. Yesus Kristus adalah Raja yang mulia, Raja surgawi, Raja yang kekal. Hamba-hamba Tuhan, termasuk Pastor Andy dan semua orang percaya, apapun jabatannya, pastor, pastor, pendeta, reverend, evangelis, penatua, diaken, hamba Tuhan, guru, pengajar, rasul, penginjil. Kita semua adalah hamba. Yesus Kristus, dia adalah Raja mulia, kekal, dan abadi. Di sini kita melihat Tuhan mengangkat derajat hamba-hambanya yang melayani, yang percaya, yang berjalan dengan kuasanya, yang mengaminkan firman Tuhan. Tuhan mengangkat derajat hamba-hambanya, bukan mengangkat diri sendiri. Tuhan yang mengangkat. Kalau Tuhan yang mengizinkan mengangkat derajat hamba-hambanya, siapa yang bisa menghalangi? Bapak Ibu terkasih, mereka sangat dihormati. Bahkan ketika mereka bertolak ke tempat selanjutnya, ada orang-orang kaya, ada orang-orang yang punya kelebihan, membantu penyediaan segala sesuatu yang hamba Tuhan ini perlukan. Luar biasa. Mereka tidak minta-minta, mereka tidak berharap pada manusia, tetapi Tuhan gerakkan orang kaya, Tuhan gerakkan masyarakat, Tuhan gerakkan jiwa-jiwa untuk membantu menyediakan apa yang diperlukan di dalam pelayanan. Kita percaya bersama-sama, ketika engkau melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, tidak perlu minta-minta. Tuhan yang punya surga, dia bisa kirimkan berkat-berkatnya lewat cara yang ajaib. Wow. Nah, sekarang kita mau ungkap bagian ini. Sesudah peristiwa apa sih? Peristiwa apa sih yang membuat orang-orang begitu banyak datang kepada Tuhan Yesus? Peristiwa apa? Kita akan temukan itu di ayat sebelumnya, yaitu ayat yang ke-8. Peristiwa inilah yang membuat banyak orang datang kepada Tuhan Yesus dan diselamatkan dan disembuhkan. Dan Tuhan mengangkat derajat hamba-hambanya. Apa yang diperlukan, Tuhan menyediakan dengan cara yang ajaib, tanpa perlu minta-minta, tanpa perlu berharap kepada manusia, tanpa perlu kita menjilat atau cari muka. Tuhan yang punya surga, Tuhan kaya, dia sanggup menyediakan apa yang diperlukan hamba-hambanya. Apalagi untuk pelayanan, menunjang pekerjaan Tuhan, Tuhan sanggup menyediakan tanpa perlu minta-minta. Amin. On fire, gereja Tuhan on fire. Hari ini hari kita mulai Tuhan dengan on fire. Ada satu peristiwa
yang membuat orang datang kepada Tuhan Yesus. Apakah itu? Ayat 8. Pasal ini dibacakan buat pemirsa yang terkasih. Ketika itu ayah Publius, ada seorang ayah yang terbaring karena sakit demam dan disentri. Hamba Tuhan ini bernama Paulus lalu masuk ke kamarnya. Ia berdoa serta menumpangkan tangan ke atasnya dan menyembuhkan dia. Sejak zaman Tuhan Yesus, pelayanan menolong orang termasuk mendoakan orang sakit, Tuhan Yesus sudah memberikan teladan. Injil banyak mencatat peristiwa-peristiwa yang lain. Dan masuk di buku kisah para rasul juga, bagaimana pelayanan doa kesembuhan ini membuat banyak orang datang kepada Tuhan Yesus. Kalau kita kadang-kadang merasa dengan entertain kita, orang datang kepada Tuhan Yesus, kita kasih panggung yang menarik, kita kasih hadirkan artis-artis terkenal, artis-artis rohani, puji Tuhan, puji Tuhan. Tetapi ada satu peristiwa yang membuat banyak orang datang kepada Tuhan Yesus, yaitu setelah terjadi kesembuhan. Setelah terjadi kesembuhan. Dari sekian banyak yang pastor terinspirasi dan belajar dari autobiografi hamba-hamba Tuhan, ada satu hamba Tuhan di Indonesia, pastor gak sebut namanya. Pelayanannya dimulai dari 7 orang. Dan kapan waktu itu, berapa tahun lalu, pastor pernah mendengar pelayanannya sampai 70.000 jiwa. Kapan peristiwa banyak orang datang mencari Tuhan Yesus di pelayanan hamba Tuhan ini? Ketika ada satu orang non-Kristen sakit dan disembuhkan lewat doa hamba Tuhan ini. Setelah itu banyak orang datang mencari Tuhan Yesus. Sesudah peristiwa itu, banyak orang datang mencari Tuhan Yesus dan meminta disembuhkan. Dan hamba Tuhan mendoakan. Dan Tuhan merahmati banyak jiwa yang sembuh. Tapi dari kisah 7 jemaat di dalam garasi, dia mulai ini sampai 70.000 jemaat, mungkin lebih hari ini. Ketika dia bersaksi, ada satu orang yang non-Kristen sakit didoakan dan sembuh. Ini bukan sebuah formula yang harus Bapak Ibu gereja Tuhan tiru hari ini. Tetapi kalau kita mau belajar bagaimana cara Tuhan melayani, ini adalah kebenaran yang bisa menarik banyak jiwa-jiwa melihat kuasa dan kasih Tuhan, sehingga jiwa-jiwa membuka hatinya. Dan jiwa-jiwa akan berkata, kalau di zaman ini, hari ini, ada Tuhan yang punya kasih, rela mati di kayu salib, berkorban, hapus dosa dengan cuma-cuma, tanpa ada namanya minta tumbal kah, minta apakah, tidak ada. Maka orang-orang akan datang kepada Tuhan Yesus berbondong-bondong. Dan waktu melihat itu, saudara, saya pernah bermimpi dan berpikir, wah Tuhan, suatu hari izinkan Tuhan lewat pelayanan Tuhan percayakan ini, ada satu orang non-Kristen yang sakit, yang Tuhan pertemukan, yang kami doakan, dan izinkan Tuhan dia mengalami kesembuhan. Bagaimana hari ini? Apakah firman ini sudah mati? Tidak! Firman ini tetap hidup dan bahkan kekal sampai selama-lamanya. Hari ini saya menjadi saksi dari buku Kisah Para Rasul, bahwa peristiwa-peristiwa kesembuhan yang membuat banyak orang datang, di mana
puluhan tahun Pastor pernah belajar waktu mulai pelayanan 21 tahun yang lalu. Dan saya mulai menekuni, saya percaya firman Tuhan. Dan hari ini, dari berbagai daerah, bukan hanya, ya Pastor cerita tidak bermaksud pamer, dan juga tidak bermaksud meninggikan diri, tidak. Tapi saya berbagi apa yang dialami hari-hari ini untuk menguatkan pemirsa dan kiranya jadi berkat membangkitkan seluruh gereja Tuhan dan hamba-hamba Tuhan. Bukan hanya dari Provinsi Kalimantan Timur saja, sekitarnya Bontang, Sangatta, Kutai, Kubar, Kalteng, Samarinda, Tenggarong, tetapi dari berbagai kota di Indonesia datang. Karena mereka mendengar, mereka melihat, mereka merasakan bahwa pelayanan Yesus Kristus tetap sama. Dulu, kemarin, hari ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya. Yaitu pelayanan kasih, pelayanan kuasa, pelayanan keselamatan. Tuhan Yesus Kristus tetap sama, tidak berubah sampai selama-lamanya. Dan hari ini, puji Tuhan, kalau satu orang saja yang melihat kuasa Tuhan, diselamatkan, disembuhkan, ada berlaksa-laksa malaikat di surga bersorak-sorai. Apabila kita tekun terus berdoa, tetap rendah hati melayani, tetap hidup dalam kebenaran, dan kita menyadari diri dalam keterbatasan kita selalu butuh kekuatan, butuh kuasa, butuh penyertaan, butuh bimbingan Tuhan. Maka dalam berkat rahmat Tuhan, Tuhan akan membuat pelayanan Bapak Ibu sekalian melayani, banyak jiwa-jiwa disembuhkan, banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Dan juga mohon saling topan doa lewat pelayanan ini, baik kebaktian minggu maupun live streaming maupun form doa, itu juga banyak jiwa-jiwa, terus jiwa-jiwa banyak yang boleh merasakan kesembuhan Tuhan Yesus. Dan kalau Tuhan percaya lebih banyak lagi yang datang, ya, lebih banyak yang datang untuk mendengarkan Injil keselamatan, Injil kesembuhan, Injil Yesus Kristus. Dan di antara ini, kalau digabung subscriber YouTube dan Facebook, ada kurang lebih sekitar 1,5 juta. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, dari 1,5 juta orang ini, berapa kisah-kisah yang sudah terjadi, orang-orang non-Kristen disembuhkan. Dan bahkan sampai minggu kemarin, mayoritas yang datang di pelayanan doa adalah orang non-Kristen yang rindu merasakan kuasa Tuhan Yesus. Inilah berita Injil yang Pastor sampaikan, kiranya menguatkan seluruh orang percaya bahwa Injil Yesus Kristus tidak mati tapi hidup. Hendaklah yang beringat mendengarkan, hendaklah yang percaya melakukannya dengan tidak bimbang. Dan kalau saudara mendengarkan pelayanan ini, engkau sedang sakit. Pastor Andy kemarin sakit, Tuhan Yesus sembuhkan. Banyak orang sakit berdoa, Tuhan Yesus sembuhkan. Kalau engkau hari sedang sakit, biar lewat peristiwa sakitmu hari ini, engkau merasakan, mengalami, menerima kesembuhan dari Tuhan Yesus, in Jesus name. Dan lebih banyak lagi, Tuhan, orang-orang datang kepadamu, diselamatkan, disembuhkan, dipulihkan, dan engkau pakai Tuhan menjadi saksi di akhir zaman ini. In Jesus name, in Jesus name. Berita firman yang Bapak Ibu sudah dengar, membawa kesembuhan bagi tubuh, jiwa, roh Bapak Ibu terkasih. In Jesus name, segala pujian, syukur, hormat, keagungan, kejayaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. 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 Demikianlah pemberitaan firman Tuhan Bible serta doa singkat dari Pastor Andy bagi seluruh pemirsa sekalian.
Selamat masuk hari Minggu, hari beribadah. Selamat ibadah di gereja masing-masing. Oh ya, titip salam buat Bapak Ibu Pendeta, Bapak Ibu Gembala, Bapak Ibu Pastor, Bapak Pastor. Ya, kalau Bapak Ibu Pastor itu pendeta, gembala ada istrinya. Kalau pastor di imam Katolik itu tidak menikah. Jadi salam juga buat Bapak Pastor di mana Bapak Ibu bergereja. Salam kenal dari Pastor Andy. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Ya sudah, itu saja saudara-saudara. Abis ini Pastor dia mau siap-siap untuk memimpin kebaktian Minggu pagi jam 8 WITA. Puji Tuhan, siapa yang terberkati? Saya juga terberkati karena Tuhan Yesus adalah sumber berkat yang sangat mengasihi setiap kita. Semua baik-baik Bapak Ibu sekalian, panjang umur, sukacita, damai sejahtera, ya. Jangan bersungut-sungut karena hari ini hari kita beribadah. Bukan cuma hari ini, setiap hari tetap kita bersukacita karena Tuhan Yesus adalah sumber sukacita kita. In Jesus name. Amin. Masuk hari yang baru dengan penuh ucapan syukur dan sukacita. Saya ucapkan sola fide, hiduplah oleh iman. Immanuel sayang menyertai kita sampai selama-lamanya. Dadah semuanya. Kiss bye. Shalom. Terus memberkati. Case close. Dadah.